Satu-satunya batasan untuk bermimpi kita adalah keraguan-keraguan. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Ingat, keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali berbagai manusia kita bisa merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan melaksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda ataupun hasilnya. Jangan jadikan keraguan-keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Welcome to my YouTube channel, Aful Adventure. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sebuah perjalanan kali ini, saya ditemani oleh 3 orang teman untuk melakukan camp pada malam nanti. Target camp kami malam ini adalah Pantai Kasuso, Desa Ara, Kabupaten Bulukumba. Kami berangkat sangat telat karena ada yang harus kami lakukan terlebih dahulu sebelum kami berangkat. Dan alhasil, kami pun berangkat di pukul 4:30 sore. Perjalanan yang akan kami tempuh lebih dari 1 jam. Sungguh cerobohnya kami. Karena kami tak ingin santai-santai, kami pun membeli bahan makanan yang akan kami makan malam nanti di kios di mana kami sering nongkrong pada malam hari. Kami membeli makanan di kios ini agar kami bisa sedikit lebih cepat untuk sampai ke lokasi. Di sini kami hanya membeli mie, air galon dan juga kopi, sekalian kami mengisi bahan bakar agar tidak mampir-mampir lagi nantinya untuk mengisi bahan bakar. Dan setelah semuanya terbeli, kami pun segera melaksanakan perjalanan agar kami bisa sampai lebih cepat. Perjalanan kali ini cuaca sedikit mendukung karena hujan tidak lagi turun. Dengan sedikit santai, kami terus melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 30 menit kami melakukan perjalanan, akhirnya malam pun tiba. Azan maghrib pun terdengar di telinga, dan terpaksa kami harus mampir terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat maghrib sebagaimana semestinya kami harus lakukan. Dan setelah kami melaksanakan sholat maghrib, kami pun terus melanjutkan perjalanan. Kali ini mungkin perjalanan yang indah, menenangkan hati karena ditemani oleh indahnya senja yang terlihat jelas dengan mata kepala kami. Entah mengapa, hal yang sangat indah terlihat dapat langsung menenangkan hati dan juga pikiran kami. Kami pun sangat bersemangat untuk terus bermotor dengan ditemani oleh indahnya senja tersebut. Dan setelah lebih dari 1 jam kami melakukan perjalanan ini, akhirnya kami pun sampai di Pantai Kasuso, Kecamatan Kota Bahari, Kabupaten Bulukumba. Dan sialnya, saat kami sampai di sini, tidak ada satupun orang yang ngecamp di pantai ini pada malam ini. Kami berempat pun memutuskan untuk pindah tempat ke salah satu pantai yang sebenarnya lebih dekat daripada pantai ini.
dan rencana kami akan ngecamp di sana pada malam ini karena katanya di sana banyak orang dan tidak sepi. Setelah sekitar 20 menit kami bermotor, akhirnya kami pun sampai ke pantai yang kami maksud tadi, yakni Pantai Lemo-Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Sesampainya kami di sini, kami pun langsung menyalakan api, lalu membangun tenda, sekalian kami masak dan juga makan. Setelah kami memasak dan juga sekalian makan malam, kami pun menyeduh kopi, lalu berbincang-bincang di depan api yang telah kami nyalakan tadi bersama teman-teman. Dan setelah kopi saya habis, juga teman-teman sedang bermain api dan bermain pasir, saya pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu karena saya merasa sangat lelah setelah bekerja seharian lalu berangkat camp. Saya pun pamit ke teman-teman untuk tidur terlebih awal. Dan semoga saya bisa bangun lebih pagi untuk berkeliling sebentar melihat indahnya Pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba. Pagi akhirnya tiba. Saya pun membangunkan teman-teman saya untuk berjalan-jalan sebentar dan melihat pantai ini. Sembari saya dan teman-teman berjalan-jalan, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba yang saya ketahui. Saya ulangi kembali. Di sini saya akan berceritakan tentang apa yang saya ketahui. Jadi, kepada penonton saya, terkhusus warga Pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba, saya memohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya yang sebenarnya terjadi. Baik, saya akan menceritakan sejarah Pantai Lemo-Lemo. Meski daerah ini secara fisik terlihat gersang, panas dan jauh dari kota subur, lebih dekat dengan kota terisolir, tetapi siapa yang menyangka jika Lemo-Lemo di dunia adalah sebuah pusat kerajaan Lemo-Lemo. Kerajaan ini adalah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Goa. Sebagai sebuah daerah, Takinkan Lemo-Lemo berkewajiban untuk menyediakan armada bagi kerajaan Goa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Lemo-Lemo secara turun-temurun mewarisi keahlian membuat perahu hingga kini. Meski intensitasnya tidak sebanyak pembuatan perahu di Tanah Biru, tetapi pemandangan pembuatan perahu atau kapal pun masih dapat dijumpai di pantai Lemo-Lemo. Cerita rakyat, beberapa bukti makam para raja Lemo-Lemo menjadi bukti yang sahih bahwa di tempat ini dulunya pernah berdiri sebuah kerajaan yang memegang peran penting dalam sejarah kemaritiman Nusantara. Makam para pembesar kerajaan Lemo-Lemo yang terdapat di antara semak-semak hutan di tepian pantai juga merupakan akses budaya sekaligus wisata yang pantas dikembangkan. Berjarak beberapa meter saja dari goa permata air tawar tersebut dapat pula dijumpai sisa-sisa benteng pembatas istana. Demikian pula di dekat pantai juga masih terdapat sisa-sisa benteng Parangkuang. Benteng ini disinyalir merupakan satu di antara dua benteng pertahanan Lemo-Lemo. Menurut perkataan masyarakat, benteng ini dulunya digunakan untuk pertahanan dari serangan Belanda. Demikian sejarah yang saya ceritakan. Itu sejarah yang saya ketahui tentang Pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba.
Setelah kami merasa kami sudah sangat jauh berjalan, kami pun segera pulang, kembali ke tenda, membongkar tenda dan merapikan barang-barang. Lalu kami akan pergi ke sebuah gua yang dinamakan Gua Pasuhara, yang katanya di dalam gua tersebut ada sebuah kolam air tawar di mana kita bisa berenang di sana. Kemudian setelah kami merapikan barang-barang, kami pun bergegas pulang karena kami akan singgah ke gua yang saya katakan tadi. Gua Pasuhara ini terletak tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Lemo-Lemo. Letaknya terlihat jelas di pinggir jalan saat menuju pantai ini. Hanya saja rumput terlalu panjang dan jalannya tidak terlalu kelihatan. Gua ini memiliki stalaktit dan stalagmit yang sangat indah dan memiliki sebuah danau yang jernih di dalamnya. Menurut para peneliti yang lebih dulu melakukan penelitian di gua ini, dasar dari danau ini belum pernah dicapai, bahkan hingga kedalaman 40 meter. Bila danau ini diselami, maka terdapat ruang lagi menyerupai gua kedalaman puluhan meter. Danau di gua ini memiliki 3 jenis air, yakni di awal adalah air tawar, di pertengahan adalah air payau, dan terakhir adalah air asin. Bila air laut di pantai Lemo-Lemo ini sedang surut, danau di gua ini pun juga ikut surut. Sedangkan bila air laut di pantai ini sedang pasang, maka air pada danau di gua ini juga ikut naik. Itulah beberapa fakta dari Gua Pasuhara yang saya ketahui. Di dalam air tawar pada gua ini tidak begitu dingin, padahal ini masih pagi. Tapi air tawar di gua ini sangatlah hangat dan sangat baik untuk mandi setelah berenang di pantai. Saya dan teman-teman pun memutuskan untuk berenang sebentar sebelum kami kembali ke rumah. Untuk teman-temanku dan untuk para saudara-saudaraku, para pecinta alam, ayolah kita camp bareng, menikmati indahnya alam melalui sebuah tantangan saat hujan turun dan tantangan saat badai. Juga menikmati indahnya alam bersama senja juga sunrise, menjelajahi alam pedalaman agar mendapat sebuah kenangan dan pengalaman lebih. Juga bersama-sama kita belajar dengan alam, karena yang besar, yang tua belum tentu tahu tentang alam, apalagi yang muda. Mari teman-temanku, para pemuda-pemudi, para penerus, para pecinta alam, mari kita belajar bersama, menjelajahi alam bersama. Demikian dari video saya kali ini. Salam literasi, salam lestari, salam satu hobi, salam satu petualangan, dan salam dari saya, Aful Advent.